Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, menjadi sehat dan tetap sehat adalah harapan setiap insan. Nah, salah satu untuk menjaga kesehatan mulai dari zaman dahulu kala adalah jamu. Jamu adalah salah satu warisan budaya leluhur yang patut kita jaga hingga saat ini. Kali ini kita berkesempatan langsung berbincang dengan pakar jamu, seorang ibu yang masih muda, seorang apoteker yang sangat luar biasa, Ibu Ariel Dwi Puspitasari, SSI Apoteker. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Dia. Iya, alhamdulillah seneng ya Bu ya, Iya. saya. Waduh, ternyata jamu ini luar biasa. Kalau zaman waktu kita belajar di kuliah ataupun di apa, memang sudah banyak sekali diceritakan tentang perkembangan jamu. Tapi saya nggak nyangka kalau ternyata ada pelaku utama dari pelestari jamu ini. Gimana ceritanya Ibu bisa terjun ke dunia jamu? Ya. Awalnya Bu Dian, Iya. saya untuk terjun ke dunia jamu ini awalnya tahun 18 tahun yang lalu. Wow, Nah, 18 tahun yang lalu. Jadi Iya. saya pernah bekerja di pabrik jamu. Di situ saya juga pernah sempat bercerita Nggih, nggak apa-apa. seorang apoteker yang belum paham tentang jamu Iya, sebetulnya. iya. Gitu. Akhirnya di situ saya belajar lagi. Di sini nih passion saya tentang jamu. Gitu ya. Mulai mengembangkan yang awalnya jamu itu diolah secara sederhana, yang ditumbuk dulu sempat zaman kolonial ya, zaman penjajahan itu ditumbuk, kemudian diparut, Dipipis, dipipis, direbus. Nah itu kalau sedang sakit masuk angin atau pegel-pegel dibobokkan. Nah itu ternyata semakin berkembangnya. Itu ternyata jamu harus diolah yang lebih canggih lagi, lebih modern lagi untuk disesuaikan dengan zamannya. Dan saya ingat juga zaman dulu untuk sajian tamu-tamu agung di zaman kerajaan. Nah, dan dari situ saya mulai mengembangkan lagi jamu yang awalnya dengan diolah dengan teknologi sederhana, akhirnya apa adanya, dan mungkin tidak terjaga higienitasnya. Betul, gitu. Saya dari farmasi mengolah dengan teknologi yang modern, dengan standar farmasi, hygiene-nya dijaga, bahan bakunya oke, hingga menampilkan rasa dan warna juga oke. Terlebih lagi khasiatnya juga tidak hilang. Nah, ngomong-ngomong Bu Ariel, jamu, kalau saya mempersepsikan jamu itu identik dengan budaya Jawa, apakah seperti itu Bu? Iya benar Bu Dian, jadi jamu itu identik dengan budaya Jawa yang asal katanya pun dari Jawa kuno ya. Oh iya. Dari Jampi Usodo. Jamu itu dari Jampi Usodo. Oh iya. Yang artinya Jampi itu adalah obat, kemudian usodonya adalah doa. Jadi doa dan apa ini? Doa dan pengobatan atau upaya pengobatan? Jadi minuman jamu yang mungkin bisa membantu pengobatan dan disertai dengan doa. Gitu. Aduh, ternyata maknanya sangat dalam sekali karena tidak hanya minuman tapi di situ terkandung banyak doa. Ya. Wah, luar biasa. Ini ada sepertinya holistiknya. Ya, ini. Nah, kalau boleh tahu Bu, kalau dari Bu Ariel sendiri, jamu itu selain identik dengan budaya Jawa, apakah juga dikenal di daerah lain? Ya, sebetulnya sangat dikenal di daerah lain gitu. Mulai dari kunir asem yang sempat saya dulu waktu kuliah tahunya hanya di Jawa, tapi begitu saya mendalami tentang jamu, ternyata di daerah Sumatera juga mengenal gitu. Mungkin dari segi rasanya saja yang berbeda gitu. Tergantung selera lokal selera lokal ya. Mungkin juga dari segi pertaniannya ya, cara menanamnya gitu. Mungkin jahe yang di kunir ini misalnya, kunir yang di Jawa lebih soft gitu, tapi yang di luar Jawa lebih agak pedesnya. Tapi pada dasarnya jamu itu di seluruh Indonesia ada barangkali ya. Apa namanya, etnobotani atau apa ya namanya? Etnomedicine ya. Ada teman saya juga yang mau berdalam itu. Iya. Nah, terus sekarang kita fokus di Jawa ya, karena Ibu orang Jawa kan? Iya, betul. Sama saya juga orang Jawa. Bukan masalah suku ya, betul. tapi kita bicara tentang yang di Jawa karena saya yakin Ibu lebih menguasai yang di Jawa. Iya. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam jamu yang berkembang sekarang, kira-kira apakah jamu ini sudah ada sejak zaman dahulu kala atau dalam perkembangannya ada semacam adjustment, modifikasi atau apa sampai yang tahap sekarang?
gitu. Iya, sebetulnya jamu yang di Jawa ini sudah ada sejak zaman penjajahan Budian gitu, sejak zaman kolonial gitu. Bahkan ingat zaman penjajahan, penjajahan masuk ke sini juga yang dilirik itu rempah-rempahnya sehingga menjadi rebutan gitu. Betul. Kemudian penjajahan juga dalam menyuguhkan para tamu-tamu agungnya juga dengan jamu yang berasal dari racikannya adat Jawa juga. Jadi gitu. mereka menyuguhkan jamu itu suatu kehormatan. Jadi gitu. tidak sembarangan tamu yang disuguhin jamu ya, Bu ya. Iya, benar itu Budian. Nah, dari perkembangan dan perjalanan waktu yang semakin modern nih, jamu sudah mulai lagi yang dulu dikenalnya untuk tamu agung, sekarang bisa masuk ke masyarakat seluruh Jawa, bahkan masyarakat seluruh Indonesia, dimanapun bersilaturahmi itu suguhannya jamu. Cuman pada waktu dulu jamu itu suguhannya pasti terkesan dengan rasa pahit gitu, Budian. Nggak usah suguhan, Bu. Saya bayangkan jamu aja identik dengan pahit. Ya, itu. Makanya anak saya mau minum jamu, Mas. Enggak, pahit kan. Gitu. Nah, itu tantangan lah. Ya. Nanti kita bicara lagi ya, yang gitu ya. Betul, Budian. Kemudian saya juga sempat ingat ini, kalau setiap suguhan pasti yang namanya beras kencur, kencurnya kerasa pedas sekali. Gitu. Berasa banget gitu ya. Jadi kadang-kadang itu nggak semua tamu juga suka gitu. Lebih suka yang rasanya benar-benar agak manis, ada lebih soft kencurnya gitu. Dari situ Budian, jadi kemudian melangkah lagi, mungkin sekarang sudah mulai zaman lebih modern, disebut lagi generasi milenial, mulailah bergerak, mulai jamu ini sudah mengarah ke tingkat yang lebih modern, rasa pahitnya sudah tidak ada. Tapi lagi. tanpa meninggalkan resep dasar barangkali ya. Tanpa meninggalkan resep dasar. Kalau saya boleh tahu resep dasarnya itu seperti apa? Contoh misalkan obat jamu yang dari dulu sampai sekarang itu legend gitu loh. Dan mungkin modifikasinya tadi ada di bahan bakunya yang disoftkan atau ditambah perasa atau seperti apa. Contoh-contohnya apa aja Bu Ari ini? Contoh yang lebih modern mungkin yang lagi ngetren ini kunir asem. Oh, kunir asem. Saya bayangannya kok enak ya. Iya, Budian. Gitu rasanya. Kunir asem dulu dikenal untuk melancarkan datang bulan ya, Budian ya. Itu. Dulu saya taunya kunir asem itu kunirnya terasa legit banget gitu, nempel di tenggorokan gitu. Tapi kemudian dengan teknologi yang baru, dengan zaman sudah mulai modern, saya juga berpikir gimana ya caranya kunir ini rasanya lebih soft. Akhirnya mungkin dengan teknologi barista ya mungkin Bu. Mungkin dengan alat kopi atau French press yang lebih modern itu. Jadi cuma cukup diseduh saja, tapi dengan pengolahan bahan baku dengan standar farmasi, rasa kunirnya juga nggak hilang, khasiatnya juga nggak hilang, menyajikannya dengan cara modern, jadi lebih soft. Jadi kunyit asem, terus kemudian beras kencur. Terus apa lagi Bu? Yang sampai sekarang dikenal itu jahe. Biasanya jahe ini suka dicampur dengan jahe lemon. Iya. Saya bayangkannya enak banget ini. Terus apa lagi ya? Wedang ungu Bu. Wedang ungu ya. Wedang ungu. Itu sajian khas untuk masyarakat Jogja itu. Kalau sudah nyebut wedang ungu pasti ingatnya Jogja. Sajiannya pasti di warung-warung di Jogja, atau sekarang sudah masuk ke hotel-hotel masih ada wedang ungu gitu. Nah, itu Budian, kalau dulu saya lihat wedang ungu hanya di rempahnya itu dituangkan di gelas, begitu kemudian diseduh. Makanya dinamakan uwo kan. Uwo itu sampah ya? Kayak sampah itu. Banyak sekali. Iya. Kadang-kadang kita minum masuk. Nah, dari situ saya berpikir gini, karena sudah zamannya modern, kadang-kadang generasi milenial yang masih muda-muda ini tidak mau ribet, Budian. Akhirnya saya juga menggunakan filter drip. Nah, jadi dalam minuman ini ada saringannya, jadi bahan bakunya dimasukkan di saringan, tinggal diseduh. Begitu sudah siap diminum, seduhannya diambil, tinggal minum. Jadi kita minum ampasnya nggak masuk, jadi nyaman ya. Bu Ariel, ini kan lucu ya. Waktu saya masih kecil, saya ingat banget bagaimana orang tua kita atau orang tua teman-teman saya
supaya anaknya mau doyan makan itu dicekokin. Masih ingat nggak? Iya benar, Budian masih cekokin. Saya juga ireng ya. Iya. Pernah. Saya juga pengalaman pahit itu Budian dicekokin gitu. Itu kenapa hitam, sih? Gitu. Itu kenapa itu? Ya, kalau saya dengerin dari cerita orang tua itu jamu cekokan gitu, itu isinya temu hitam. Jadi gitu supaya nafsu makannya bertambah, kemudian yang cacingan itu cacingnya hilang, ikut keluar gitu. Jadi diberilah jamu cekokan gitu. Nah berarti jadi kalau seperti itu minum itu kadang-kadang gini Budian. Oh karena saking pahitnya ya. Saya nggak bisa bayangin dipak terus aduh. Nah iya itu Budian. Ternyata Bu Ari juga pengalaman ya. Nah itu kan salah satu yang membuktikan bahwa jamu itu mulai daripada saat kita kecil, mungkin mulai bayi sampai orang tua pun mengkonsumsi jamu. Betul. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi Bu. Apakah ada jamu-jamu tertentu yang bisa dipakai untuk yang usia sekian atau seperti apa? Apalagi di sini sekarang saat pandemi, seperti itu. Gitu. Kalau yang saya tahu jamu berdasarkan pengalaman saya nih sama orang tua gitu, saya ingat Ariel kalau masih anak-anak itu biasanya minumnya jamunya beras kencur, gitu. kunir asam, supaya doyan makan. Iya, supaya doyan makan. Kemudian jamu cekokan itu, jamu temu hitam, temu ireng, itu biasanya. Nah itu dari situ kemudian saya belajar dari orang tua juga. Ya. Apa sih Bu gitu gitu jamu kunir asam itu manfaatnya apa gitu kan, kenapa waktu saya masih umur 6 tahun sudah mulai itu dikasih minum itu. Kalau yang kunir asam untuk menambah nafsu makan gitu, kalau yang beras kencur kemudian untuk menghilangkan sakit-sakit, atau saya pernah itu agak masuk angin gitu, minumlah beras kencur atau gitu. Mungkin pada saat usia akil balik pertama kali menstruasi itu biasanya ada budaya-budaya tertentu di Jawa itu yang harus minum jamu galian putri. Galian putri benar. Galian putri ini biasanya Budian juga untuk menghilangkan bau badan yang tidak enak, tidak nyaman. Daun luntas ya Bu. Daun luntasnya itu. Nah, kemudian semakin dewasa ya tadi karena datang bulan supaya lancar dan sehat dan badannya tidak bau ya, akhir rajin minum itu. Terus ada lagi yang untuk ramuan yang untuk ibu habis melahirkan. Kemudian pada saat hamil juga ya Bu ya. Iya betul gitu. Kalau untuk COVID ini ya Bu itu yang sekarang lagi pandemi. Yang saya lakukan selama tiap hari ini untuk mencegah kena COVID gitu. Nah ini saya lakukan, saya sering minumnya itu wedang uwuh. Ini ada wedang uwuh loh, sobat sehat untuk pandemi, dan ternyata luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang kita dikasih sehat ya. Betul, alhamdulillah. Tiap hari Bu minumnya? Wedang uwuh ini hampir saya tiap hari minumnya. Saya wedang uwuh, saya minumnya jahe. Nah sobat sehat, terbukti pada saat masa pandemi ini jamu ternyata sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Nah ini adalah salah satu contoh. Gimana ini Bu, apa aja Bu yang harus kita konsumsi pada saat pandemi? Ya ini Budian, ini produk dari saya. Ini coba-coba membuat produk. Awalnya dari hobi. Kemasannya bagus banget ya? Iya Budian. Keren banget. Ada tulisannya temu rempah. Brand Ibu. Brand punya brand temu rempah. Yang ini rempah wedang uwuh, yang ini rempah kunir, jahe, serai gitu. Ini minuman ini, produk ini saya pakai untuk menjaga kesehatan saya selama pandemi. Selama COVID. Selama Terus COVID. Cara minumnya ini? Cara minumnya ini diseduh Budian. Jadi langsung diseduh gitu ya. Ditekan air hangat, kemudian bahan bakunya saya tuang di kertas saring, kemudian diseduh dengan air, ditunggu sampai 10-15 menit, kemudian kertas saringnya bisa dibuang. Hasil seduhan ini tadi bisa ditambah gula atau madu atau lemon kali ya? Boleh nggak lemon? Gula Jawa. Gula batu? Ya, gula batu itu juga boleh. Sesuai selera, kita siap minum. Oke. Terus yang satunya? Nah, ini yang wedang uwuh yang tadi sempat kita bahas. Wedang uwuh adalah khas untuk minuman Jogja yang sempat disebut tadi sama Budian.
mohon maaf, sampah jadi. Itu bahasa Jawanya sampah. Sampah tapi mempunyai khasiat gitu. Saking banyaknya jadi seperti sampah. Iya gitu ya. Ini wedang uwi itu isinya daun keningar, kemudian daun cengkeh, kemudian bunga cengkeh, kayu secang. Nah, kayu secang ini yang warnanya merah ya, yang kaya antioksidan. Nah, antioksidan ini jadi bisa membantu kita atau imunitas tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Jadi dua produk ini yang bisa membantu saya menjaga kesehatan selama pandemi COVID ini. Berarti Sobat Sehat kalau misalnya di rumah kebetulan punya kunir, jahe sama serai bisa dibikin. Iya, benar Bu Dian. Terus kemudian tadi kalau di rumah kebetulan banyak tanaman-tanaman yang salah satunya disebutkan sama Bu Aril, bisa bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Kalau misalnya nggak mau bikin, beli aja di sini. Iya. Nah, ini saya sedikit cerita nih Bu Dian, saya membuat produk ini awalnya dari hobi Bu Dian gitu. Juga saya dari hobi, saya mengingat masa kecil saya yang sempat dicekokin tadi jamu pahitan. Ini cekokan membawa hikmah. Iya betul, membawa hikmah. Bagaimana saya bisa membuat jamu yang bisa diterima, terutama terima generasi milenial. Saya mencoba, kemudian saya modifikasi yang tadi saya sempat sama Ibu Dian sampaikan, jamu yang resepnya dari awal, kemudian dengan perkembangan zaman, dengan teknologi dimodifikasi sehingga bisa diterima oleh generasi milenial. Gitu. Dari mencoba, akhirnya saya mengembangkan bisnis, mencoba membuat usaha dalam bentuk ke kafe-kafe kecil gitu. Luar biasa. Ingat kafe kopi, di mana-mana ngopi, saya jadi pengen kemana-mana dengan ngejamu gitu Bu Dian. Karena di situ ternyata banyak nilai positif ya untuk menjaga kesehatan. Apalagi zaman pandemi begini, kemana-mana pergi bawanya jamu gitu. Dan Sobat Sehat jangan khawatir ya, kami sudah dites dan ternyata non reaktif ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat ini juga ya terjaga kesehatan kita. Dari sinilah saya dengan teman saya juga dari farmasi apoteker membentuklah sebuah kafe kecil yang namanya Cafe Love Jamu dengan brandnya Temu Rempah gitu. Jadi luar biasa Bu Aril. Jadi dari passion kemudian juga diarahkan oleh pendidikan, akhirnya beliau mengembangkan dari yang tradisional menjadi sesuatu yang bisa diterima. Dan luar biasanya yang patut saya apresiasi sangat tinggi adalah beliau memilih jamu, di mana jamu ini tidak lepas dari budaya warisan budaya leluhur kita yang sangat agung, dan jamu ini merupakan salah satu kekayaan yang rasanya tidak akan pernah luntur. Hanya tinggal bagaimana modifikasi, bagaimana tinggal bisa mengolahnya, mengemasnya supaya bisa diterima di semua generasi. Sekali lagi saya terima kasih Bu Aril, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Terus salam jamunya juga ya? Iya, betul. Ada salam jamu, gimana Bu salam jamunya? Salam jamu. Salam jamu, Cafe Love Jamu. Keren. Mantap. Terima kasih. Terima kasih, demikian Bu Aril dari Cafe Love Jamu. Salam sehat, salam jamu. Cafe Love Jamu. Keren. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.